Arsenal memastikan pacuan gelar Liga Premier Inggris akan sampai titik darah penghabisan dengan kemenangan luar biasa di Newcastle. Arsenal tak akan menyerahkan gelar Liga Premier Inggris begitu saja. Banyak yang menduga malam ini akan menjadi malam di mana Manchester City memenangkan pacuan tanpa menendang bola sedikit pun, tetapi pasukan Mikel Arteta mengabaikan semua streak tersebut, dan mengklaim kemenangan 2-0 di Newcastle. Kemenangan ini menjamin The Gunners minimal finish kedua di klasemen dan yang lebih penting lagi, mereka menjaga jarak menjadi 1 poin saja dengan Man City dengan 3 laga tersisa. Martin Odegaard tampil memukau, seperti saat melawan Chelsea tengah pekan kemarin, dan sang kapten Arsenal itulah yang membuka keunggulan di paruh pertama dengan sepakan mendatar, yang melayang ke pojok gawang dari luar kotak penalti. Lagi-lagi sama seperti saat melawan Chelsea, pertandingan ini juga menyajikan berbagai peluang apik bahkan nyaris emas, tetapi Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Odegaard membuang-buang kesempatan untuk menggandakan keunggulan The Gunners sebelum turun minum. Newcastle lalu menggetarkan tiang tim tamu lewat sepakan Alexander Isak sebelum Aaron Ramsdale melakukan penyelamatan sensasional, mencegah tandukan jarak super dekat Fabian Schär merobek jalannya. Penyelamatan tersebut menjadi momen kunci, karena setelah itu Schär justru menjebol gawangnya sendiri, membelokkan umpan Martinelli yang impresif di sayap kiri dan mengunci 3 poin bagi Arsenal. Hasil ini pun membuktikan bahwa sang meriam London belum mau mengibarkan bendera putih meski mesin kemenangan Man City terus menderu tanpa terbendung. Luar biasa penampilan kiper Arsenal satu ini. Ia melakukan beberapa penyelamatan apik, tapi satu penyelamatan yang ia lakukan untuk mencegah tandukan jarak dekat Schär sangat layak dilabeli salah satu save terbaik musim ini. Bisa menepisnya saja sudah impresif, tapi fakta bahwa ia cukup kuat untuk menepisnya menjauh dari zona bahaya benar-benar membuktikan kualitas kiper Inggris ini. Bukan cuma shot stopping yang membuatnya bersinar, bagaimana ia mengomando area penalti dengan bombardir bola panjang juga pantas dipuji. Di atas kertas, laga ini sempurna untuk Partey. Dahulu mana mungkin terpikirkan Arsenal akan mengunjungi St. James Park dengan Partey duduk di bangku cadangan alih-alih jadi starter. Tapi itulah yang terjadi di laga ini, Arteta kembali mempercayai Jorginho setelah ia tampil impresif melawan Chelsea. Jorginho memang mengesankan ketika melawan bekas klubnya, tetapi ekspektasi dan dugaan sebagian besar pengamat adalah bahwa Partey akan kembali untuk menghadapi Newcastle, demi membantu Arsenal menahan gempuran serba fisik khas The Magpies. Fakta bahwa ia tetap di bangku cadangan sangat menunjukkan buruknya performa Partey saat ini dan menimbulkan pertanyaan, akankah ia kembali ke starting di 3 laga terakhir musim ini, apalagi melihat kualitas Jorginho. Mulai habis kata-kata untuk memuji kapten Arsenal ini. Odegaard lagi-lagi tampil mengesankan di Newcastle, persis seperti ketika ia mengesankan kontra Chelsea tengah pekan kemarin. Tim tuan rumah mendominasi Arsenal seutuhnya di menit-menit awal laga, dan seperti tinggal tunggu waktu sampai tekanan yang mereka berikan berujung pada gol pembuka. The Gunners membutuhkan seseorang untuk memutus dominasi itu dan menciptakan momen bagi mereka, dan sang kapten hadir tanpa diminta, langsung mengubah situasi pertandingan 180 derajat dengan wonder goal dari jarak jauh. Gol tersebut adalah gol ke-15 Odegaard di musim yang luar biasa ini, menyamai rekor Cesc Fabregas dalam kategori jumlah gol yang dicetak seorang gelandang untuk Arsenal dalam satu musim Liga Premier Inggris. Penampilan yang sangat buruk dari Chris Kavanagh. Sang wasit sudah kehilangan kendali pertandingan sejak menit awal dan tak mampu merebutnya kembali. Ia membiarkan sangat banyak pelanggaran, berujung pada para pemain melakukan tackle-tackle berbahaya. Bayangkan, butuh 71 menit sampai ia mengeluarkan kartu kuning pertamanya. Untung tak ada yang mengalami cedera serius. Blok yang Saka lakukan untuk mencegah usaha Yo Willock berbuah menjadi penyeimbang di babak kedua adalah blok yang sangat indah. Willock terlihat hampir pasti akan mencetak gol ketika bola jatuh kepadanya, ketika ia sama sekali tak terkawal, namun entah bagaimana bisa Saka sempat mendekatinya dan memblokir sepakannya untuk menjaga keunggulan Arsenal. Sebuah aksi yang sensasional darinya. Menyerah akan jauh lebih mudah, melihat betapa luasnya ruang yang Willock dapatkan saat itu, tetapi ia pantang mundur dan mendapatkan ganjarannya. Pep Guardiola, ia mungkin tak sudi mengakuinya, tetapi pelatih Manchester City tersebut menonton dengan harapan Arsenal akan kehilangan poin di laga ini.
Tetapi kini ia tahu anak asuhnya harus terus berjuang sampai titik darah penghabisan, demi finish pertama dalam pacuan gelar Liga Premier Inggris. Man City memiliki laga berat kontra Everton akhir pekan ini, yang diapit dua partai semi-final Liga Champions versus Real Madrid. Guardiola pasti sangat menginginkan kesempatan untuk mengistirahatkan beberapa pemain bintangnya di Goodison Park, tetapi kemenangan Arsenal berarti ia tak memiliki kebebasan untuk melakukan itu.